Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai teks drama. Mendalami unsur-unsur drama. Karakteristik drama. Karakteristik drama yang pertama yaitu drama berupa cerita. Isi yang disampaikan dalam teks drama merupakan cerita-cerita yang diambil dari kehidupan nyata. Dengan kata lain, drama merupakan pencerminan dari kehidupan nyata. Karakteristik yang kedua, drama berbentuk dialog. Dalam penyampaiannya, teks drama disampaikan melalui dialog-dialog antar tokoh. Karakteristik yang ketiga yaitu drama bertujuan untuk dipentaskan. Jadi, drama tidak hanya sekedar sebuah teks yang berisi dialog-dialog antar tokoh, tapi teks atau naskah dialog itu diimplementasikan ke dalam sebuah pementasan. Istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. Yang pertama yaitu istilah yang sering kita dengar, sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7. Berasal dari kata bahasa Jawa yaitu sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung. Istilah yang kedua yaitu lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, lakon bisa berarti cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Yang kedua, lakon dapat pula berarti karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga, lakon dapat pula diartikan sebagai perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Istilah yang ketiga yaitu tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda tonel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pun, drama sudah sering dipentaskan. Istilah yang keempat, sendratari. Sendratari merupakan akronim dari seni, drama, dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Istilah yang kelima yaitu tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Unsur-unsur drama. Sama halnya seperti cerita narasi, drama juga memiliki unsur-unsur pembangun dalam teksnya. Unsur yang pertama yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Unsur yang kedua yaitu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri atas 4 macam. Yang pertama, tokoh berkembang. Tokoh berkembang merupakan tokoh yang mengalami perkembangan nasib
atau watak selama pertunjukan. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Yang ketiga, tokoh statis. Tokoh statis merupakan tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Yang keempat, tokoh serbabisa. Tokoh serbabisa merupakan tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Unsur yang ketiga yaitu dialog. 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam dialog adalah tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh merupakan pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua, wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan kramagung merupakan petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Nah, berikut contoh kramagung. Biasanya kramagung ini ditulis sebagai petunjuk lakuan. Misalnya, sambil memegang kepala, Restu berpikir bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang ia hadapi. Ini petunjuk lakuan atau kramagung. Dengan adanya petunjuk lakuan ini, berarti tokoh harus memegang kepala seolah-olah berpikir bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang ia hadapi. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Unsur yang kelima yaitu bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Menafsirkan kembali isi drama. Ada drama dalam tayangan sehari-hari. Ketika menikmati tayangan film, kita tidak sekadar memperoleh hiburan, kita pun dapat memperoleh sejumlah pelajaran hidup yang dapat pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun perlu bersikap kritis atau melakukan penilaian-penilaian terhadap tayangan itu atas baik buruknya terhadap kita sebagai penonton. Kemudian tanggapan untuk pementasan drama. Tanggapan yang baik tidak sekadar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.